Halo adik-adik, ketemu lagi sama Pak Adi di sini. Pak Adi kali ini sudah membuatkan kalian video pembelajaran lagi. Jadi materi kali ini adalah IPA, materi tentang kalor dan perubahan wujud benda. Nah, ini materinya agak-agak susah gampang ya. Jadi kalau kalian memperhatikan jadi gampang, tapi kalau tidak, ini kalornya bikin susah ya. Oke, sekarang coba kita mulai saja. Nah, sebelum kita masuk, kita akan menjelaskan dulu sifat benda. Jadi benda yang kita pahami seperti biasa kan ada tiga. Ya, yang pertama itu ada benda padat atau zat padat. Yang kedua zat cair, yang ketiga zat gas. Oke. Nah, ciri-cirinya atau sifat bendanya masing-masing. Zat padat itu bentuknya tetap. Ya. Jadi susah untuk berubah bentuk kecuali kalian lakukan perlakuan khusus ya. Yang kedua, mempunyai berat dan massa. Ya. Jadi benda padat memiliki berat dan massa. Yang ketiga, dapat diubah dengan perlakuan. Nah, ini yang Pak bilang tadi. Jadi contoh perlakuannya apa? Ya, dipukul lah, dibakar lah, didinginkan lah, yang lain-lainnya. Yang kedua, zat cair. Nah, zat cair ini, ciri-ciri atau sifat bendanya adalah bentuk dapat berubah. Ya, jadi biasanya dapat mengikuti wadahnya. Jadi kalau wadahnya bulat, cairannya ikut mengikuti wadah berbentuk bulat. Jadi kalau wadahnya kotak, dia mengikuti wadahnya bentuknya kotak juga. Oke. Yang berikutnya adalah menempati ruang. Jadi dia menempati suatu tempat. Jadi kalau wadahnya itu adalah ruangnya. Yang ketiga, mempunyai berat dan massa. Jadi sama ya. Jadi mempunyai berat dan massa sama seperti benda padat. Dia mempunyai berat dan massa juga. Yang terakhir dapat mengalir. Nah, benda padat kan nggak bisa ya. Kalau padat menggelinding mungkin, ya mengalir enggak ya. Jadi benda cair dapat mengalir. Yang ketiga itu ada yang disebut dengan gas, ya. Sifat benda gas, bentuk dapat berubah. Ya, jadi berubah ini sama kayak benda cair. Jadi dapat mengikuti wadahnya. Kalau wadahnya tabung, ya mengikuti bentuk tabungnya. Nah, gas ini menekan ke segala arah. Nah, jadi contoh, ketika angin bertiup, dia akan berpindah. Contohnya dari panas ke dingin, dia berpindah tuh. Ya, makanya terbentuklah yang namanya angin. Ya, menekan ke segala arah, dia berpindah-pindah. Yang terakhir, dia mempunyai massa. Tapi tidak memiliki berat ya, karena nggak bisa diukur. Massa memiliki dia. Jadi massa yang berat biasanya berada di bawah, massa yang ringan berada di atas. Jadi kenapa balon bisa melayang? Itu karena ada gas helium di dalamnya. Nah, helium ini masanya ini lebih ringan daripada udara sehingga dia melayang gitu loh ya. Jadi gas juga memiliki massa tapi nggak punya berat ya. Nah, berikutnya kita masuk ke sifat benda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, benda-benda ini yang tadi Pak sebutkan, padat, cair, dan gas, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang dapat mempengaruhi zat-zat benda tersebut, yang pertama adalah umur benda atau usia tersebut. Contoh nih, batu ketika mengalami pelumutan karena usianya udah lama pasti akan keropos, ya. Atau kayu juga mengalami pelapukan, jadi akan keropos dia, jadi kekuatannya berkurang. Yang kedua, penyakit. Nah, penyakit ini contohnya besi nih. Penyakitnya apa kira-kira? Ya, betul, karat. Jadi kalau pada besi, penyakitnya adalah karat. Jadi yang mempengaruhi zat benda tersebut adalah penyakit karatnya, besinya. Jadi ketika besi sudah kena karat, maka kekuatan besinya pasti akan berkurang. Oke? Yang ketiga, mengalami pendinginan. Yang keempat, pengeringan. Yang kelima, pembakaran. Sudah jelas ya, pembakaran. Apapun yang dibakar pasti berubah bentuknya. Ya. Berikutnya, yang keenam, perpindahan. Nah, jadi yang ketujuh, perubahan bentuk benda. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ya, masih bisa. Nah, ini adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sifat benda. Ya. Nah, berikutnya. Nah, kita masuk yang perubahan wujud benda. Ini yang paling sering kalian pelajari nih. Nah, tapi belum sama kalornya kan? Nanti kita pelajari kalornya. Nah, perubahan wujud benda. Jadi benda itu ada beberapa jenis perubahan bentuk. Ya, perubahan wujud. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan mencair atau melebur. Apa itu mencair atau melebur? Itu adalah perubahan wujud benda dari padat, ini Pak garis bawah ini padat menuju cair. Ya, mencair adalah padat menuju cair. Contohnya apa? Contohnya adalah es batu yang dijemur di bawah sinar matahari. Jadi ketika esnya kalian jemur, maka dia akan mengalami mencair atau melebur dia. Jadi dari padat menjadi cair. Yang contoh berikutnya adalah margarin yang dipanaskan. Contoh, mentega ya. Mentega ketika kalian taruh di atas penggorengan dan kompor dinyalakan,
Yang awalnya tadi bentuknya padat, nanti akan berubah. Dia akan menjadi cair, ya. Yang terakhir ini contohnya adalah lilin. Nah, lilin ini bila kalian nyalakan, lama-lama kan habis, ya. Jadi proses habisnya lilin itu adalah berubah dari bentuk padat menjadi bentuk cairnya. Jadi ketika kalian pegang yang bentuk cair itu agak panas, ya. Nanti ketika dia udah selesai cair, jauh dari api, dia akan padat lagi. Nah, itu adalah contoh proses mencair, ya. Yang berikutnya adalah proses membeku. Ya, perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Ya, kebalikan, padat menjadi cair. Kalau membeku, cair menjadi padat karena faktor pendinginan. Ya, jadi contohnya adalah air dalam freezer menjadi es batu. Jadi ketika air kalian wadahi, terus masukkan ke dalam kulkas atau freezer, lama-kelamaan air itu akan membeku. Ya, kenapa? Karena air itu mengalami pendinginan di sana. Ya, itu faktor apa yang mempengaruhi? Itu kalor. Nanti kita pelajari kalornya, ya, nyusul kalornya. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan menguap. Apa itu menguap? Menguap itu adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Ya, cair menjadi gas. Ulangi, cair menjadi gas disebut apa? Ya, betul, menguap. Jadi disebabkan oleh faktor pemanasan. Jadi proses pemanasan ini menyebabkan zat dari awalnya berbentuk cair akan berubah menjadi gas. Contohnya adalah baju basah ketika dijemur nih. Jadi awalnya baju kalian basah ketika dicuci, tapi ketika dijemur jadi kering dia, airnya pergi kemana? Jadi selain netes, air yang ada tertinggal di baju itu mengalami penguapan. Ya, jadi airnya mengalami penguapan karena panas cahaya matahari. Oke. Berikutnya yang keempat, ada yang disebut dengan mengembun. Jadi mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Ingat, mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Ya, gas ke cair disebut mengembun. Nah, contohnya adalah gelas ketika kalian isi es batu, maka akan muncul titik-titik air di luar gelasnya. Lah, gelasnya bocor? Enggak kan? Nah, kenapa kok bisa? Nah, proses ini disebut dengan proses mengembun. Jadi suhu di dalam gelas itu lebih dingin daripada suhu di luar gelas. Sehingga udara yang ada di sekitar akan melakukan proses pengembunan. Ya, sehingga terbentuklah butir-butir air yang ada di luar gelas. Ya, itu disebut dengan proses mengembun. Bisa ya? Nah, yang berikutnya adalah menyublim. Nah, menyublim ini adalah proses perubahan dari benda padat menjadi gas. Pak ulangi, proses perubahan wujud dari benda padat menjadi gas. Jadi padat ke gas. Wah, kok bisa ya? Ada ya? Oh, ada. Contohnya apa? Di sini ada contoh kapur barus. Jadi ketika kapur barus ini kalian diamkan lama-lama, biasanya kapur barus digunakan di kamar mandi atau di dalam lemari ya. Kalian gunakan lama-lama, diamkan saja, nanti lama-lama akan hilang. Apa dimakan tikus? Enggak. Jadi kapur barusnya ini mengalami penyubliman. Ya, dia mengalami menghilang dari padat menjadi gas. Ya, jadi dia lama-lama akan menghilang karena berubah menjadi gas. Tapi prosesnya nggak bisa langsung ya. Ketika kalian buka, hilang seketika. Enggak. Jadi prosesnya dalam waktu yang lama ya, seminggu, 2 minggu, 1 bulan lah. Ya, jadi dia akan menghilang sesuai dengan perubahan wujudnya dari padat ke gasnya. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan deposisi atau disubliminasi. Ya, contoh nih. Deposisi atau disubliminasi adalah perubahan wujud dari gas menjadi padat. Kebalikannya. Ya, gas menjadi padat. Nah, di sini ada proses nih. Gas menjadi padat. Contohnya adalah salju. Salju adalah merupakan proses gas langsung menjadi es tanpa menjadi air dulu, tanpa menjadi cairan. Tapi kalau di Indonesia jarang ya. Jadi kalau mau hujan, udara itu jadi air dulu, baru jatuh jadi hujan. Kalau di luar negeri itu suhunya kan drastis dingin banget tuh. Nah, biasanya air hujan itu langsung tiba-tiba membeku, uap itu langsung membeku menjadi salju. Jadi turunnya bukan air, tapi butir-butir es salju ya. Tipis-tipis kecil dia. Nah, makanya di Indonesia itu yang daerah tropis jarang terbentuk hujan es ya. Karena iklimnya selalu panas dan basah ya. Nah, di sini Pak sudah buatkan gambar perubahan wujud benda. Jadi gambar ini Pak harap bisa membantu kalian nih. Ini ada cair,
ada padat, ada gas. Jadi ketika cair berubah bentuk gas, itu disebut dengan menguap. Dan gas berubah menjadi cair, itu disebut dengan mengembun. Cair berubah menjadi padat, itu disebut dengan membeku. Padat berubah menjadi cair, itu disebut dengan mencair. Nah, gas berubah menjadi padat disebut dengan deposisi. Padat berubah menjadi gas, itu disebut dengan menyublim. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Gampang ya? Bisa? Bisa dong ya. Oke, sekarang baru kita masuk konsepnya. Kenapa bisa terjadi proses ini? Perubahan wujud benda itu dipengaruhi oleh kalor. Nah, kita akan masuk ke kalor. Apa itu kalor? Kalor merupakan energi panas yang dimiliki setiap benda. Pak garis bawahi energi panasnya. Ya, energi panas. Kalor, energi panas. Kalor merupakan energi panas yang dimiliki setiap benda. Apakah setiap benda memiliki energi kalor yang sama? Tidak. Tapi setiap benda pasti mempunyai energi kalor. Contoh, apakah alkohol dan air biasa itu kalornya sama? Beda ya. Jadi ketika kalian panasi alkohol dengan volume yang sama dengan air, dengan suhu yang sama, maka apa yang akan terjadi? Alkohol itu akan lebih cepat habisnya. Kenapa? Karena daya kuasa alkohol terhadap panas itu lebih sensitif dia. Jadi ketika dia terkena panas, maka dia akan lebih cepat menguap. Ya. Jadi ketika dia cepat menguap, apalagi dikenain dengan panas, maka proses itu akan jadi lebih cepat. Nah, sedangkan air lebih lama. Air akan mendidih pada suhu 100 derajat. Ya, sedangkan alkohol di bawah itu. Sehingga alkohol pasti akan lebih cepat habisnya. Nah, di sini sebagai energi atau energi panas, kalor yang energi panas tadi ini dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, energi kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Di sini Pak sudah buatkan gambar nih, gambar es batu. Ini mengalami proses mencair kan? Lah, kok bisa mencair? Ayo, kenapa? Nah, terjadi proses perpindahan energi panas. Dari mana? Dari lingkungan menuju ke es batunya. Sudah. Jadi ketika es batu ini menerima energi kalor dari lingkungan, ya, maka es batunya akan mengalami apa? Iya, betul, mencair ya. Jadi proses mencair pada es batu itu adalah proses penerimaan kalor dari lingkungan. Oke. Nah, benda-benda bersuhu tinggi cenderung akan melepaskan kalor. Benda-benda bersuhu rendah cenderung akan menerima kalor. Sekarang Pak tanya, es batu bersuhu tinggi atau suhu rendah? Iya, suhu rendah. Lingkungan dibandingkan es batu, suhu tinggi apa suhu rendah? Suhu tinggi. Jadi lingkungan akan cenderung melepaskan kalor. Nah, yang es batu akan menerima kalor dari lingkungan. Sudah, sehingga dia akan mengalami proses mencair. Nah, suhu benda akan berubah saat melepas atau menerima kalor. Jadi ketika es batu ini sudah terkena kalor dari lingkungan, maka suhunya lama-lama akan berubah dari sangat dingin jadi biasa aja ya. Nah, lingkungan juga sama. Lingkungan tadinya awalnya panas, ketika kena es batu dia akan menjadi biasa aja lalu menjadi dingin. Oke. Jadi perubahan ini saling mempengaruhi dia. Ya, bisa dipahami? Bisa ya? Nah, berikutnya. Nah, perpindahan kalor. Nah, contoh kalor dapat berpindah, semua benda dapat melepas dan menerima kalor, sama kayak tadi es batu dan lingkungan. Nah, contoh lainnya adalah, sini Pak sudah buatkan nih, ada ember berisi air panas. Di sebelahnya ada ember berisi air dingin. Ketika ini Pak gabung, Pak tambah nih, Pak jumlahkan, ini Pak gabung jadi satu ember lagi, maka akan terbentuklah air hangat. Panas, dingin, kok jadi hangat? Nah, di sini adalah terjadi proses perpindahan kalor. Air panas yang cenderung suhunya tinggi ini akan melepas kalor. Sedangkan air dingin yang suhunya cenderung rendah ini akan menerima kalor. Jadi ketika air panas melepas kalor, air dingin menerima kalor, maka akan terjadi saling mempengaruhi suhu. Maka akan terbentuklah suhu yang baru. Terbentuklah yang disebut dengan air hangat. Ini konsepnya simple loh, tapi kalau kalian tidak memahami dengan betul, ini jadi agak-agak membingungkan. Ya,
Nanti Pak kasih soal, mudahan kalian bisa jawab. Oke, pahami benar-benar. Nah, berikutnya adalah kalor mengubah wujud benda. Nah, kalor atau yang disebut dengan energi panas tadi dapat mengubah wujud benda. Jadi contohnya tadi kan ada es batu tuh. Bentuk zat daripada cair atau gas bergantung pada jumlah kalor yang diterima atau dilepaskan. Jadi ketika es itu menerima kalor yang melebihi ambang batas terimanya, maka dia akan mencair. Atau zat cair, dia akan melepas kalor dengan ambang batas dia bentuk cairnya, maka dia akan menjadi padat. Contoh zat cair menjadi padat ketika kalian masukkan ke dalam kulkas. Nah, zat cair itu akan melepaskan kalor, ya, sehingga zat cairnya akan berubah menjadi padat. Nah, contohnya di sini, zat padat menjadi cair apabila zat tersebut menerima kalor. Zat padat contohnya adalah es, akan menjadi air apabila zat tersebut menerima kalor. Kalor itu kan energi panas ya. Jadi ketika es ketemu energi panas, maka dia akan berubah cair. Yang kedua, contohnya adalah zat cair menjadi uap apabila zat tersebut menerima kalor, menerima energi panas lagi. Jadi zat cair ketika kalian panasi, anggaplah rebus air ya, merebus air, ketika kalian panasi, maka dia akan menjadi uap, lama-lama airnya jadi habis. Ya, jadi ketika airnya habis jadi uap, maka air tersebut dapat dikatakan menerima kalor. Ya, jadi bisa. Nah, namun ini contoh yang ketiga berbalik. Zat cair bisa menjadi padat. Contohnya adalah air menjadi es. Apabila ketika zat tersebut melepas kalor. Jadi kulkas itu adalah alat yang digunakan untuk melepas kalor pada air, sehingga airnya menjadi es. Ya, jadi kalor yang pada air itu dilepas oleh si kulkas, ya, oleh si freezer atau kulkas itu, sehingga kalor yang ada pada air ini akan terlepas, sehingga airnya berubah menjadi padat atau disebut dengan es. Oke, itu adalah konsepnya. Jadi Pak sudah jelaskan wujudnya, wujud jenis benda, sifat bendanya, zat ya, faktor yang mempengaruhi bentuk dan wujud benda. Pak sudah menjelaskan kalornya juga. Ya, jadi kalau kalian belum paham, putar lagi videonya. Ya, ulangi lagi. Nah, itu untungnya ya, ketika kalian belajar di kelas, pengulangan materi paling banyak 2 atau 3 kali. Tapi kalau kalian belajar dari video, ini bisa berkali-kali. Kalian tidak paham, putar lagi. Tidak paham, putar lagi. Ya, begitu seterusnya sampai paham. Nah, jadi ketika kalian sudah memahami bentuk, wujud benda dan dipengaruhi oleh kalor, maka Pak sudah buatkan kalian soal. Nah, ini dia soalnya. Nah, di sini adalah contoh gambaran yang tadi ya, padat ke cair, cair ke padat, padat ke gas, gas ke padat, gas ke cair, cair ke gas. Nah, di sini ada angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cair ke padat berarti disebut dengan proses membeku. Ya, diberi tanda 3. Berikutnya, ada padat ke cair, itu disebut dengan mencair, diberi tanda 6. Padat ke gas, itu disebut dengan nyublim. Ya, disebut dengan angka 1. Berikutnya cair ke gas, itu disebut dengan menguap, angka 2. Oke, gas ke cair, itu disebut dengan mengembun, nomor 5. Nah, pertanyaannya, pelepasan kalor yang terjadi pada perubahan wujud benda yang ditunjukkan oleh anak panah bernomor ... Pelepasan kalor. Nah ya, jadi zat yang melepas kalor sehingga dia berubah bentuk menjadi bentuk lainnya. Nah, itu ditunjuk dengan nomor berapa? Di sini ada angkanya nih. Apakah 1 dan 5? Apakah 2 dan 3? Apakah 4 dan 5? Apakah 4 dan 6? Ya. Nah, jawaban kalian Pak tunggu di kolom komentar. Nanti setiap anak kan ada namanya tuh. Ya, nanti Pak akan respon jawab satu-satu benar dan salahnya. Ya, ingat jangan buka komentar dulu. Kalian jawab dulu baru buka komentar. Jangan nyari di komentar jawaban ya. Jangan nyontek teman kalian. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Pak tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih untuk menonton video Pak Adi pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya.